Malam itu, desa Karangjati tampak lebih sunyi dari biasanya. Angin kering meniup dedaunan, membuat ranting-ranting berdecit seperti rintihan. Di ujung desa, rumah kosong yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni tiba-tiba menyala. Lampu gantung kuning remang bergoyang pelan, dan dari balik jendela, terlihat sepasang bayangan duduk bersila menghadap ke api kecil. Sudah waktunya, ucap suara laki-laki tua, parau dan dalam. Wajahnya ditutupi kain hitam, hanya matanya yang menyala merah dalam kelam. Di depannya, Pak Harto dan istrinya, Bu Mirah, duduk menunduk. Wajah mereka pucat, matanya cekung, kulit kusam karena kurang tidur. Tapi sorot matanya, tajam, penuh harap dan takut sekaligus. "Kami siap, Embah," bisik Bu Mirah pelan. Embah Ragil mengangguk pelan. "Anak itu harus datang dalam 7 hari. Jika lewat, kesempatannya hilang. Dan kalian hanya akan mewarisi kutukan." Pak Harto mengangguk, berkeringat meskipun malam begitu dingin. Pagi harinya, warga Karangjati dikejutkan oleh kabar mengejutkan. Pak Harto dan Bu Mirah mengadopsi anak dari panti asuhan di kota. Luar biasa, ya. Sudah tua, miskin pula, tapi masih punya hati mengadopsi, komentar Bu Yanti, tetangga sebelah sambil mencuci baju di kali. Katanya si anak yatim piatu. Nama aslinya Bagas, sahut Bu Sum. Anak itu, Bagas, berusia 10 tahun. Badannya kurus, kulitnya pucat, dan matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia tidak banyak bicara saat tiba di rumah angkatnya. Hanya mengangguk dan menunduk, menerima semua perlakuan dengan diam. Namun di balik senyum ramah Pak Harto dan Bu Mirah pada warga, rumah itu berubah jadi tempat yang dingin, gelap, dan sunyi. Tak pernah ada tawa, tak pernah terdengar televisi menyala. Bagas lebih sering dikurung di kamar belakang. Kamarnya sempit, tak ada jendela, hanya satu kasur tipis dan dinding lembab. "Maaf, Bagas," bisik Bu Mirah suatu malam, saat anak itu tertidur. Ia usap rambut anak itu perlahan. "Kamu anak baik. Tapi kami terlalu lama miskin." 2 minggu setelah Bagas tinggal di rumah itu, kehidupan Pak Harto berubah drastis. Warung kecilnya yang dulu sepi, tiba-tiba laris. Dagangan yang sama, kopi, gorengan, rokok, mendadak digandrungi orang-orang dari desa lain. Tak sampai sebulan, dia beli sepeda motor baru. 2 bulan kemudian, dia mulai bangun toko kelontong besar di tepi jalan raya. Pak Harto kayak ketiban durian runtuh, ya, celetuk Pak Budi, tukang ojek. Tapi hanya sedikit yang menyadari, sejak itu, Bagas jarang sekali terlihat di luar rumah. Bahkan anak-anak kampung yang dulu sempat bermain dengannya tak lagi pernah mendengar suaranya. Dan malam-malam di rumah itu mulai berubah. Kadang terdengar suara pintu diketuk pelan, padahal tak ada siapapun. Ada bau anyir darah dari sumur belakang. Dan yang paling menakutkan, Bu Mirah sering terbangun tengah malam, dari mimpi yang sama. Bagas, berdiri di ujung ranjangnya, diam dengan mata putih melotot. Sampai pada suatu malam, saat Pak Harto pulang dari toko dan mendapati rumahnya gelap gulita. Ia memanggil-manggil nama istrinya. "Mirah? Mirah?" Tak ada jawaban. Ia masuk ke kamar. Kosong. Lalu menuju kamar Bagas. Pintu setengah terbuka. Di dalam, hanya kasur kosong dan dinding yang penuh goresan kuku. Dan di langit-langit, dengan tubuh menggantung terikat selendang, tergantung Bu Mirah. Tubuhnya masih hangat. Mulutnya terbuka, dan di dinding kamar, tertulis dengan darah. Tumbal harus lengkap. Pak Harto terdiam. Seluruh tubuhnya gemetar. Dari ujung lorong, terdengar suara langkah kecil, pelan dan tawa anak-anak yang lirih, seperti dari dasar liang kubur. Pagi itu,
Kabar tentang kematian Bu Mirah menyebar seperti angin buruk ke seluruh desa Karangjati. Polisi datang, wartawan lokal berdatangan, dan tetangga berdiri berkerumun di depan rumah Pak Harto yang kini terlihat seperti rumah duka. Namun anehnya, tidak ada tangis dari Pak Harto. Ia duduk di kursi ruang tamu, terpaku, dengan mata kosong. Suaminya sok berat, bisik seorang petugas medis pada wartawan. Atau, lebih dari itu, sahut petugas polisi sambil menutup buku catatan. Tak ada yang tahu, saat malam tiba dan semua sudah pulang, Pak Harto menyelinap ke gudang belakang rumah. Tempat itu dulunya hanya gudang kosong berisi kayu dan alat pertukangan. Tapi sejak ia membawa Bagas, gudang itu berubah menjadi tempat pemujaan. Di tengahnya, berdiri sesajen lengkap, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kendi berisi darah kambing, dan kain kafan yang sudah mengering darahnya. Pak Harto duduk bersila di depan patung kayu menyerupai makhluk hitam tinggi dengan tanduk melengkung dan wajah seperti tengkorak manusia. "Mbah, kenapa istri saya? Bukankah anak itu sudah cukup?" Suaranya bergetar. Dari kegelapan gudang, terdengar bisikan. Tidak berasal dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Tumbal pertama hanya pembuka. Harta tak datang tanpa kelanjutan. Kamu sudah menandatangani dengan darah. Tak bisa mundur. Anak itu masih hidup. Kau harus selesaikan sendiri. Pak Harto memejamkan mata. Peluh dingin mengucur deras. Dadanya sesak. Dalam hatinya, ada rasa menyesal. Tapi ia tahu, ia sudah terlalu dalam. Bagas ditemukan polisi di hutan kecil belakang rumah, duduk memeluk lutut di bawah pohon beringin besar. Wajahnya penuh luka cakaran, bajunya sobek, dan matanya kosong. Saat petugas menanyainya, ia hanya berkata satu kalimat. "Aku dengar ibu menangis semalaman." Anak itu dikembalikan ke Pak Harto, karena tidak ada kerabat atau wali yang bisa mengambilnya. Tapi sejak kembali ke rumah itu, sesuatu berubah pada Bagas. Ia tidak lagi diam. Ia banyak bicara. Tapi semua yang ia bicarakan, membuat bulu kuduk meremang. "Aku tidur bareng ibu semalam. Di kamar, tapi kepalanya lepas. Setiap malam ayah tidur, ada tangan dari lantai yang narik kaki ayah. Ayah masih punya waktu. Kalau ayah tobat, mungkin bisa selamat. Tapi Mbah bilang ayah terlalu tamak." Pak Harto mulai ketakutan pada anak itu. Kadang saat ia bangun tengah malam, Bagas sudah berdiri di tepi ranjang, menatapnya tanpa berkedip. Kadang ia tertidur, lalu mendengar suara berbisik. "Bunuh anak itu, atau kamu yang akan dikuliti hidup-hidup." Dan suara itu bukan dari pikirannya. Itu datang dari bawah lantai, dari balik dinding, dari balik cermin. 3 hari kemudian, warga digemparkan oleh penemuan mayat Pak Harto di sumur tua. Tubuhnya penuh luka gores, seolah dicakar ratusan tangan kecil. Lidahnya terpotong, matanya hilang, dan di dadanya tergurat tulisan. Tumbal kedua diterima. Tapi belum cukup. Bagas menghilang. Polisi mencari kemana-mana. Wartawan mulai menulis berita dengan tajuk "Kutukan di Karangjati." Tapi tak ada yang bisa menjelaskan kemana anak itu pergi. 6 bulan kemudian, di kota lain, sebuah keluarga muda kaya raya tiba-tiba datang ke panti asuhan. Mereka terlihat bahagia, harmonis. Sang istri memeluk anak-anak yatim dengan air mata haru. Sang suami tersenyum dan berkata pada kepala panti, "Kami ingin mengadopsi satu anak. Kami ingin berbagi kasih." Di antara anak-anak panti, seorang anak laki-laki berdiri paling belakang. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Kepala panti menunjuk padanya. "Bagaimana kalau yang itu?" "Namanya Bagas."
Sudah 6 bulan di sini. Tak banyak bicara. Tapi anaknya baik. Sang istri tersenyum. Boleh. Dia saja. Bagas menatap mereka, tersenyum tipis. Ayah. Ibu, kita mulai lagi, ya? Rumah keluarga Santoso terletak di perumahan elit pinggiran kota. 3 lantai, pagar besi otomatis, kolam ikan koi di depan, dan ruang keluarga yang dingin oleh AC sentral. Namun sejak Bagas resmi tinggal bersama mereka, ada yang mulai berubah. Bukan dari Bagas, tapi dari rumah itu sendiri. Malam pertama, listrik tiba-tiba padam. Padahal hujan tidak turun, dan area perumahan jarang sekali kena gangguan. Aneh, baru ganti panel listrik minggu lalu, gumam Pak Santoso, menyalakan senter. Dari lorong lantai 2, ia melihat sosok Bagas berdiri, dia menatap ke arah dinding. Seperti sedang mengamati sesuatu. Ketika ia dekati, anak itu hanya berkata, "Ada suara di balik tembok." Kayak orang ketawa pelan. Pak Santoso mengernyit. "Suara apa, Bagas?" Katanya, "Yang ini lebih mudah." Ibunya penyayang. Pak Santoso menelan ludah. Ia menganggap itu imajinasi anak yatim yang trauma. Tapi malam berikutnya, suara-suara itu datang lebih jelas. Terdengar dari lemari, dari kolong tempat tidur, dari kamar mandi. Seperti ada banyak anak yang bermain peta umpet di balik dinding rumah. Ibu Santoso, atau Bu Santi, adalah perempuan yang lembut dan penyayang. Ia belum bisa punya anak selama 7 tahun pernikahannya. Itulah kenapa ia bersikeras mengadopsi Bagas. Ia ingin membesarkan anak, menyayangi, memberi kasih seperti ibu sejati. Namun sejak Bagas datang, ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ruangan gelap, dikelilingi suara tawa anak-anak. Mereka semua berkata hal yang sama. "Gantian kamu, Ibu. Ayah dulu, sekarang kamu. Kami belum kenyang." Ia terbangun dengan peluh dingin, lalu menemukan kuku-kuku kecil menggores bahunya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Suatu hari, ia menemukan gambar-gambar di buku gambar milik Bagas. Seluruhnya penuh darah merah, gambar orang dewasa digantung, dikuliti, dibakar. Dan satu halaman, gambar dirinya. Dengan mata dicungkil. Pak Santoso mulai mengalami keanehan di tempat kerja. Proyek-proyek properti yang dulunya sepi mendadak laris manis. Nilai sahamnya naik tajam. Klien besar datang tanpa dicari. Uang mengalir deras, dan dalam 3 minggu, ia mendapat keuntungan sebesar yang biasanya didapat dalam setahun. Namun, malam-malamnya tak pernah damai. Ia mulai melihat bayangan anak-anak kecil di CCTV rumah. Mereka berdiri menghadap dinding. Tak bergerak. Lalu tiba-tiba menoleh ke kamera. Senyum lebar. Tanpa bola mata. Ia panggil teknisi, tapi rekamannya hilang sendiri. Seperti tak pernah ada. Dan Bagas, semakin hari semakin aneh. Ia mulai bicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis. Suaranya kadang berubah, bukan seperti anak kecil. Tapi seperti pria dewasa, berat, dalam, penuh dendam. "Ayah," kata Bagas suatu malam, saat duduk di depan cermin, "kalau sudah kaya, ayah bakal pilih siapa?" Pak Santoso menatapnya dari balik pintu. "Pilih siapa, Bagas?" "Yang dikorbankan." Bu Santi tak tahan. Ia mengajak suaminya bicara serius. "Aku mau kita kembalikan anak itu ke panti." "Ada yang salah. Rumah ini bukan rumah lagi." Pak Santoso hanya diam. Matanya sayu. "Kalau kita kembalikan,
semua ini hilang. Uang, proyek, jabatan. Kau bicara apa? Bentak Bu Santi. Namun sebelum bisa melanjutkan, lampu rumah padam. Lalu suara tawa anak-anak terdengar dari segala penjuru. Dan tangga rumah mulai bergetar. Dari lantai atas, Bagas menatap mereka. Tapi bukan lagi dengan wajah polos. Wajahnya gelap. Senyumnya lebar. Matanya merah seperti bara. Sudah waktunya, Ibu. Keesokan paginya, warga digemparkan oleh berita di koran. Pasangan kaya ditemukan tewas mengenaskan di rumah elit. Anak adopsi hilang. Tubuh Pak Santoso terbakar dalam perapian yang tak pernah dinyalakan. Sedang tubuh Bu Santi ditemukan di kolam ikan koi, tubuhnya tertancap garpu taman di leher. Tak ada tanda perampokan. Tak ada jejak pelaku. Dan Bagas, lagi-lagi, menghilang. Beberapa minggu kemudian, di sebuah kota kecil lainnya, seorang duda kaya raya mendatangi panti asuhan. Ia ingin menebus kesepian hidupnya. Kalau boleh, katanya pada pengurus panti, saya ingin anak yang tenang. Yang kalem. Yang tak banyak bicara. Pengurus tersenyum. Kami punya satu. Namanya Bagas. Anak baik, tidak cerewet. Tapi, sering mimpi buruk. Duda itu menatap anak yang berdiri di sudut ruangan. Bagas membalas tatapannya. Kali ini lebih tenang. Lebih matang. Aku anak yang baik, Ayah. Pak Dirman, pria parubaya yang kini mengadopsi Bagas, adalah seorang duda berusia 50 tahun. Istrinya meninggal akibat kanker, dan anak sematawayangnya meninggal tertabrak truk kontainer di usia 5 tahun. Sejak itu, rumahnya yang besar di kaki Gunung Salak menjadi sunyi. Ketika pertama kali bertemu Bagas, ia merasa seperti bertemu jiwa tua dalam tubuh anak-anak. Tatapan mata Bagas tajam, terlalu dewasa, dan menenangkan. Seolah berkata, aku tahu kesedihanmu. Di minggu-minggu awal, semuanya tampak biasa. Pak Dirman mulai tersenyum lagi, dan ia merasa beban hidupnya mulai ringan. Anehnya, bisnis perhutanan dan hasil bumi miliknya yang sempat merugi kini mendadak menguntungkan. Tapi malam-malamnya tidak pernah utuh. Tiap malam, Pak Dirman mendengar suara langkah kecil di atas plafon rumahnya. Kadang suara berbisik seperti doa dalam bahasa asing. Kadang terdengar derai tawa, yang tiba-tiba berhenti bersamaan dengan jam dinding retak sendiri. Ia mengira itu gangguan roh istrinya. Tapi suatu malam, ia bangun jam 3 dini hari dan melihat keluar jendela, lalu terpaku. Di halaman belakang rumahnya, berdiri sekitar 12 anak kecil dengan kepala tertunduk. Mereka membentuk lingkaran. Di tengahnya, Bagas duduk bersila, bermata merah. Pagi harinya, Pak Dirman pura-pura lupa dengan apa yang dilihat. Ia duduk di teras membaca koran sambil menyeruput kopi. Bagas datang dengan baju rapi, rambut sisiran, dan wajah polos seperti biasa. Bagaimana tidurnya, Ayah? Tanyanya. Pak Dirman menatapnya sebentar, lalu tersenyum kaku. Nyenyak, nak. Bagas menunduk, lalu berkata pelan, kalau malam nanti, jangan lihat keluar. Jangan buka jendela. Mereka tidak suka. Pak Dirman nyaris menjatuhkan cangkir kopinya. Sore itu, seorang kiai tua dari desa bawah datang tanpa diundang. Namanya Kiai Ranu, penjaga pesarian tua di lereng gunung. Aku dengar kabar. Anak itu sudah sampai ke rumahmu. Pak Dirman mencoba mengelak, tapi Kiai Ranu melanjutkan. Kau pikir anak itu manusia biasa? Dia bukan anak panti. Dia pembawa warisan. Tumbal-tumbal dari banyak pesugihan dibungkus ke dalam satu jiwa.
Apa maksudnya? Kiai Ranu membuka sorban dari pundaknya, memperlihatkan luka bakar membentuk lingkaran di dadanya. Bagas, bukan nama. Itu wadah. Di dalam tubuhnya, bergentayangan belasan jiwa anak yatim yang dijadikan tumbal. Masing-masing tak punya tempat kembali. Mereka tidak mati, tapi tidak juga hidup. Dan siapapun yang merawat tubuh itu, akan dianggap penanggung jawab, dan mereka menagihnya. Pak Dirman menahan napas. Kalau begitu, saya harus mengusirnya? Kiai Ranu menatap tajam. Sudah terlambat. Kau diberi pilihan, ikut menumbalkan, atau jadi tumbal. Malam harinya, rumah Pak Dirman seperti menjadi gerbang ke dunia lain. Semua lampu padam. Televisi hidup sendiri menayangkan suara tangisan anak-anak. Lukisan di dinding berdarah. Lantai bergetar. Dan dari cermin, wajah istrinya muncul sambil berteriak. Lari, Dirman. Lari sebelum mereka masuk ke dalammu. Pak Dirman terperosok mundur. Dari tangga atas, Bagas turun perlahan. Tapi kali ini, bukan hanya Bagas. Ada dua sosok lain yang mengikuti di belakangnya. Kabur, seperti bayangan anak-anak. Mata mereka kosong. Pakaian mereka sobek. Kuku-kuku panjang mencakar dinding. Bagas berdiri tepat di bawah lampu gantung yang berayun sendiri. Ayah mau tetap hidup, kan? Maka bantu kami. Pak Dirman menggigil. Bantu apa? Bagas menatap tajam. Carikan satu anak lagi. Anak yatim. Tinggal ajak saja ke rumah. Setelah itu, ayah akan kaya selamanya. Keesokan harinya, Pak Dirman mengemudi ke kota. Ia berhenti di sebuah warung kecil dekat kolong jembatan. Di sana, duduk seorang bocah kurus berusia sekitar 7 tahun, berpakaian compang-camping, menjual tisu dan permen. Ia menatap bocah itu lama. Ini pilihan. Kalau tidak, nyawaku yang diambil. Namamu siapa, nak? Randy, Om. Mau tinggal di rumah Om? Ada makanan. Ada kasur empuk. Bocah itu menatapnya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Malam itu, setelah Randy tertidur di kamar tamu, rumah menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Pak Dirman duduk di ruang keluarga, menatap jam dinding. Pukul 2. Suara pintu kamar pelan-pelan terbuka. Dari dalam, keluar Bagas. Senyum di bibirnya tak manusiawi. Kau sudah belajar, ayah. Kemudian seluruh lampu rumah mati. Dan terdengar jeritan anak kecil dari kamar Randy. Jeritan yang hanya berlangsung 2 detik, lalu hening. Besok paginya, bisnis Pak Dirman melesat. Ia menerima telepon dari klien luar negeri. Uang miliaran ditransfer. Ia tertawa puas sambil menyeruput kopi. Tapi dari dapur, suara Bagas terdengar. Kalau ingin lebih kaya, carikan satu lagi. Langit di lereng gunung Salak sore itu kelabu. Kabut turun lebih awal, menyelimuti jalan menuju sebuah komplek kuburan tua yang jarang dikunjungi. Di tengah-tengah kompleks itu, berdiri gubuk reot beratap sengkaratan, tempat tinggal Kiai Ranu. Lelaki sepuh yang sejak muda menjadi penjaga makam tak bertuan. Sore itu, Kiai Ranu membakar kemenyan dan membuka kitab tua berbahasa Arab gundul. Di depannya, tergambar sketsa lingkaran dengan 12 titik di sekelilingnya. Sudah 8 tumbal, gumamnya. Tinggal 4 lagi, maka tubuh itu akan menjadi sempurna. Dan arwah para anak yatim itu akan abadi, di dalam satu jiwa. Tiba-tiba, angin mendesir. Api lilin bergoyang. Dan di balik kabut, muncul sosok berjubah hitam,
tinggi dan kurus. Wajahnya tidak tampak, tapi suaranya serak dan dalam. "Ranu, kau tahu aturan. Kau hanya penjaga. Jangan ikut campur." Kiai Ranu menggenggam tasbihnya erat. "Aku dulu bagian dari perjanjian ini. Tapi aku sadar, kita sudah melampaui batas. Dan kau pikir bisa menghentikan kami?" Kiai Ranu menatap lurus. Selama satu anak suci belum ditumbalkan, masih ada celah untuk menghancurkan tubuh itu. Sementara itu, di rumah Pak Dirman, Bagas terlihat semakin dewasa setiap harinya. Ia mulai membaca kitab-kitab kuno warisan dari nenek buyut Pak Dirman yang tak pernah disentuh sebelumnya. Ia paham simbol-simbol aneh di ruang bawah tanah rumah itu, yang bahkan Pak Dirman sendiri tak tahu pernah ada. Ia menulis mantra dengan darah binatang, mengubur boneka berisi rambut manusia. Dan setiap malam jam 3, ia berdiri di halaman, membisikkan sesuatu ke arah pohon besar di belakang rumah. Pak Dirman mulai sering mimisan. Kepalanya sakit tiap kali Bagas berada di dekatnya. Tapi rasa takut menahannya untuk bertanya. "Sudah 2 anak yang kubawa," gumamnya dalam hati. "Hanya tinggal 2 lagi." Suatu malam, Pak Dirman bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berada di ruang gelap, di mana 12 anak kecil berdiri memutar, mengelilingi Bagas. Setiap anak membawa bagian tubuh, tangan, mata, jantung, dan kulit. Bagas duduk di tengah mereka, dengan tubuh menyala merah. Matanya tak punya bola mata, hanya rongga hitam dalam. Ia berkata, "Saat lingkaran sempurna, aku bukan hanya rumah mereka, tapi raja mereka." Pak Dirman terbangun dengan nafas tercekat. Tubuhnya basah oleh keringat. Di ujung ranjang, Bagas duduk sambil menatapnya. "Ayah, besok kita harus ambil 1 lagi." Pak Dirman tak bisa lagi berpikir jernih. Uangnya terus bertambah, bisnisnya makin besar, tapi bayang kematian tak pernah hilang dari hidupnya. Ia tahu ini bukan kekayaan, ini kutukan yang menyaru berkah. Dalam keputusasaan, ia kembali ke panti tempat dulu menemukan Bagas. Tapi tempat itu kosong. Sudah lama tutup. Tak ada anak-anak. Tak ada pengurus. Ia bertanya ke warga sekitar, dan jawaban mereka membuatnya menggigil. Panti itu sudah lama kebakaran. 5 tahun lalu. Semuanya mati. 12 anak. Termasuk anak bernama Bagas. Pulang dengan langkah gemetar, Pak Dirman menemui Kiai Ranu untuk meminta jawaban. "Bagas sudah mati?" Kiai Ranu menunduk. "Tidak pernah hidup sepenuhnya. Ia adalah wadah. Jasad dari kegelapan. Salah satu dari 12 anak yatim piatu yang dijadikan tumbal dalam ritual pesugihan masa 5 tahun lalu. Mereka dibakar hidup-hidup demi memperkaya 3 pengusaha besar. Tapi rohnya tidak pernah pergi. Lalu kenapa Bagas bisa hidup kembali? Karena jasadnya disiapkan untuk jadi raja para tumbal. Ia dipilih. Dan tiap kali seseorang mengadopsinya dengan niat tersembunyi, ia hidup kembali. Lalu meminta tumbal demi tumbal. Sampai akhirnya, tubuhnya cukup kuat menampung semua roh lain dan bangkit sebagai satu entitas abadi." Pak Dirman membeku. Bagaimana cara menghentikannya? Kiai Ranu menarik napas panjang. Caranya 1. Kembalikan dia ke tempat asalnya, tanah bekas panti yang terbakar. Di sana, lakukan penyegelan terakhir. Tapi ingat, saat malam ke-7 bulan mati, tubuh Bagas sudah tidak bisa dihancurkan. Kau harus bertindak sebelum malam itu tiba. Pak Dirman mengangguk. Besok malam. Aku akan bawa dia ke sana. Namun saat ia pulang malam itu,
ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di halaman rumahnya, 3 anak kecil berdiri menghadap ke pintu. Dan di belakang mereka, Bagas berdiri, memegang tangan anak keempat. "Lihat, ayah," katanya dengan suara dalam. "Aku yang membantumu kali ini. Tersisa satu lagi, dan kita akan abadi." Pak Dirman mundur pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia sudah terlambat. Pagi itu, Pak Dirman duduk lama di ruang kerjanya. Tangannya gemetar, cangkir kopinya dibiarkan dingin. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, seolah 10 tahun lebih tua dalam seminggu terakhir. Di luar, suara anak-anak tertawa menggema. Tapi tawa itu aneh. Terlalu seragam, terlalu bersamaan. Bagas sedang bermain bersama 3 anak tumbal lainnya. Anak keempat, yang ia bantu datangkan semalam, baru saja selesai dibersihkan dan diberi baju baru. Pak Dirman tahu, tinggal satu lagi. Jika sampai anak kelima masuk ke dalam lingkaran itu, maka upacara pemanggilan jiwa akan lengkap. Dan Bagas akan menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Malam itu, Pak Dirman menulis surat wasiat. Ia mengambil satu foto lama, anaknya yang meninggal tertabrak truk, lalu menyelipkan ke dalam kantong kemeja. Lalu ia pergi ke gudang. Mengambil sekarung garam kasar, sebuah kendi tanah liat, dan paku panjang berkarat, semua bahan yang diminta Kiai Ranu. Dia akan melawan. Walau itu berarti mati. Sementara itu, di dalam kamar, Bagas sedang duduk bersila. Ketiga anak lain berbaris di belakangnya. Anak keempat, si Randy, masih tampak bingung, tapi tatapan matanya mulai berubah. Bola matanya mulai membentuk warna merah samar di bawah kelopak. Bagas membuka mulutnya dan melantunkan doa dengan bahasa aneh. Di sekelilingnya, dinding bergetar. Lukisan-lukisan di kamar jatuh sendiri. Suara tangisan mulai terdengar dari balik lantai. Hari ke-7 bulan mati, bisik Bagas. Saatnya pembentukan tubuh sempurna. Pukul 22, Pak Dirman diam-diam memasukkan tubuh Bagas, yang sedang tidur, ke dalam mobil. Ia mengikatnya dengan rantai kuningan dan membungkusnya kain kafan berisi mantra segel. Tubuh anak itu tak bergerak. Tapi dari balik kain putih, terdengar bisikan. "Ayah mau kemana? Sudah terlambat. Kau tak bisa lari dari takdir." Pak Dirman menginjak gas, melintasi jalan gelap menuju reruntuhan panti asuhan yang terbakar 5 tahun lalu. Setibanya di sana, ia mendapati Kiai Ranu sudah menunggu. Di tangannya, obor menyala merah kebiruan. "Taruh tubuhnya di tengah lingkaran bekas api," kata Kiai Ranu. Pak Dirman melakukannya. Kiai Ranu mulai membaca mantra. Suara angin bergemuruh, tanah di sekitar mulai retak. Pohon-pohon melengkung ke arah tubuh Bagas, seolah alam pun ingin menyaksikan akhir dari Raja para Tumbal. Namun, sebelum mantra selesai, tubuh Bagas terbakar sendiri. Tapi bukan api biasa, ini api hitam pekat, tak mengeluarkan asap, tapi menghanguskan udara di sekeliling. Dari dalam api, 12 tangan kecil keluar, meraih tanah, berpegangan, dan menarik sesuatu keluar. Wajah-wajah anak kecil. Terbakar. Berdarah. Menangis. Tapi juga, tersenyum. Tubuh Bagas bangkit. Matanya kini bukan lagi merah, tapi hitam, gelap seperti ruang hampa. "Ayah mengkhianatiku," katanya dengan suara serak seperti logam panas. Pak Dirman berdiri mematung, mencoba membaca ayat kursi, tapi lidahnya keluh. Bagas melangkah perlahan. Di belakangnya, 12 bayangan anak kecil membentuk formasi lingkaran. Setiap langkah, tanah retak. Setiap kalimatnya, burung-burung mati di udara. Namun,
Tepat saat Bagas mengangkat tangannya untuk melempar kutukan, Pak Dirman menancapkan paku berkarat ke dada anak itu. Tubuh Bagas menjerit, bukan suara manusia, bukan pula anak kecil. Langit berwarna merah darah. Hujan turun, bukan air, tapi abu. Kiai Ranu segera membacakan segel terakhir. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, aku kembalikan jiwa-jiwa ini ke tempat semestinya. Jangan biarkan mereka menetap di dunia fana. Tubuh Bagas terbakar utuh. 12 bayangan berteriak, lalu menghilang satu persatu. Pak Dirman jatuh terduduk. Tubuhnya hangus sebagian. Rambutnya memutih. Tapi ia selamat. Kiai Ranu mendekat dan membantunya berdiri. Sekarang kau tahu harga dari kekayaan pesugihan. Pak Dirman mengangguk lemah. Dan aku memilih miskin. Tapi hidup. Seminggu kemudian, Pak Dirman menjual seluruh bisnisnya. Ia pindah ke desa kecil, menjadi pengrajin gerabah, hidup sederhana dan menyendiri. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, saat bulan gelap, ia terkadang mendengar suara anak kecil mengetuk jendela. Ayah, boleh aku masuk lagi? Tamat.